Banyak perusahaan bangga dengan slogan "Safety First". Tapi saat audit tiba, mereka sibuk merapikan berkas yang selama ini berdebu. Evaluasi K3 bukan tentang memoles laporan agar terlihat bagus di depan bos atau auditor. Evaluasi adalah deteksi dini sebelum nyawa melayang. Hari ini, kita akan bedah metode evaluasi yang benar-benar terbukti efektif. Bukan sekadar formalitas di atas kertas. Metode inspeksi versus audit. Seringkali orang bingung antara inspeksi dan audit. Bayangkan Anda sedang menyetir mobil. Inspeksi adalah saat Anda mengecek apakah rem berfungsi dan lampu menyala sebelum berangkat, kondisi fisik. Sedangkan audit adalah mengecek apakah Anda punya SIM. Apakah mobil diservis rutin? Dan apakah Anda tahu aturan jalan raya, sistem? Kita akan bahas bagaimana menggabungkan keduanya. Menggunakan metode Behavior Based Safety, BBS. Di mana kita mengecek perilaku manusia, bukan hanya mesin. Metode HIRA, JESA. Metode yang paling efektif dalam evaluasi adalah HIRA. Hazard Identification and Risk Assessment. Kita tidak bisa mengevaluasi apa yang tidak kita ukur. Kita akan belajar cara menggunakan matriks risiko. Seberapa sering, likelihood, dikali seberapa parah, severity. Contoh, kabel melintang di lantai. Keparahannya mungkin rendah, hanya tersandung. Tapi frekuensinya tinggi karena semua orang lewat sana. Maka, skor risikonya tinggi dan butuh tindakan instan. Evaluasi berbasis data, NIRMIS. Jangan hanya mengevaluasi saat sudah ada korban. Evaluasi yang cerdas fokus pada NIRMIS atau kejadian hampir celaka. Menurut piramida Heinrich, di balik satu kecelakaan fatal, ada 300 kejadian hampir celaka yang diabaikan. Jika Anda mengevaluasi dan memperbaiki 300 kejadian kecil itu, Anda secara matematis mencegah kematian. Di segmen ini, kita akan bahas bagaimana cara mendorong karyawan berani melapor tanpa rasa takut disalahkan. 1. Ubah mindset dari menyalahkan ke belajar. Banyak karyawan takut melapor karena khawatir disalahkan. Solusinya, fokus pada akar masalah, bukan siapa yang salah. Gunakan pendekatan, apa yang bisa kita pelajari? Hindari hukuman untuk laporan yang jujur. 2. Bangun psikologi child safety, rasa aman bicara. Karyawan harus merasa aman untuk bicara. Tidak dipermalukan. Tidak akan dihukum. Cara membangun.
Pimpinan terbuka terhadap kritik. Tidak reaktif atau marah saat menerima laporan. Apresiasi keberanian karyawan. 3. Sediakan kanal pelaporan yang mudah anonim. Kadang karyawan ingin melapor tapi takut ketahuan. Solusi: kotak saran anonim, form digital tanpa nama, hotline atau WhatsApp khusus K3. Ini membantu untuk kasus sensitif. 4. Beri apresiasi, bukan hukuman. Ubah pelaporan jadi sesuatu yang dihargai. Contoh, reward karyawan yang aktif melapor potensi bahaya. Sebutkan dalam meeting, tanpa mempermalukan. Beri sertifikat atau insentif kecil. 5. Komunikasikan dampak positif dari laporan. Jika laporan tidak ditindaklanjuti, karyawan akan berhenti peduli. Yang harus dilakukan: tampilkan hasil dari laporan, before after. Share cerita sukses, laporan ini mencegah kecelakaan. Buat papan informasi K3. 6. Training dan edukasi rutin. Banyak karyawan tidak melapor karena tidak tahu apa yang harus dilaporkan, tidak paham pentingnya. Solusi: training K3 berkala, simulasi pelaporan, edukasi tentang NIRMIS, hampir celaka. 7. Pimpinan harus jadi contoh. Budaya dimulai dari atas. Leader harus mau mengakui kesalahan, aktif melaporkan juga, mendukung tim tanpa menyalahkan. 8. Terapkan no blame culture. Ini konsep penting dalam K3 modern. Artinya, tidak menghukum kesalahan yang tidak disengaja. Fokus pada sistem, bukan individu. Mendorong transparansi. Tapi tetap ada batas, pelanggaran disengaja tetap harus ditindak. Masa depan K3 digitalisasi. Zaman kertas sudah lewat. Evaluasi efektif saat ini menggunakan real-time monitoring. Bayangkan sensor suhu yang memberikan peringatan ke HP manajer sebelum mesin meledak, atau AI yang mendeteksi karyawan yang tidak memakai helm melalui CCTV. Teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk menutupi celah kelelahan manusia. Kesimpulan dari video ini adalah, evaluasi K3 yang efektif dimulai dari kejujuran. Berhenti menyembunyikan data kecelakaan. Evaluasi adalah cermin perusahaan Anda. Jika hasilnya buruk, jangan pecahkan cerminnya, tapi perbaiki sistemnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Mari pastikan semua orang pulang dengan selamat hari ini. Terima kasih.